Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 10 Agustus 2021. Kita merayakan pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Selamat pesta nama untuk saudara juga saudari yang merayakan nama Laurentius juga Laurentia. Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon agung yang bertugas membantu Paus di Roma. Ia lahir di Spanyol tahun 225. Pada tahun 257, Paus Sixtus yang kedua menugaskan Laurentius untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagikan derma kepada fakir miskin di seluruh kota Roma. Saat Paus Sixtus yang kedua ditangkap, Laurentius berkata kepadanya, "Aku akan menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu sekali dan berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi akan mengikuti aku dalam kemuliaan surgawi." Laurentius yang diketahui memegang harta kekayaan gereja oleh prefek Roma diminta untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan itu. Laurentius berkata, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari aku akan menyerahkan semua kekayaan gereja kepadamu." Lalu Laurentius segera mengumpulkan orang-orang miskin dan membagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di hari yang ketiga, Laurentius bersama dengan seluruh orang-orang miskin berarak menuju kediaman prefek Roma. Laurentius berkata kepada prefek Roma, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Atas iman dan keberaniannya ini, Santo Laurentius wafat sebagai martir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Hari ini tanggal merah, namun liburnya digeser menjadi besok. Ketika saya baru bisa mengendarai sepeda motor, saya pinjam motor koko saya yang masih baru dan belum lunas cicilannya. Karena masih newbie, saya melewati jalan yang berpasir dan tidak bisa menyeimbangkan diri. Alhasil saya jatuh dan motor terhempas beberapa meter. Sampai rumah saya dimarahi koko saya dan tidak lagi dikasih pinjem motor. Namun dari pengalaman jatuh ini saya jadi belajar untuk semakin hati-hati dan waspada. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat-sangat istimewa. Yesus menubuatkan keselamatan yang akan dianugerahkan kepada kita dalam bentuk perumpamaan. Ia bersabda,
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Benih atau biji harus dimasukkan ke dalam tanah alias ditanam. Setelah ditanam, benih dan biji akan mulai membelah diri, bertunas dan bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Demikian juga dengan Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Ia wafat dan dimakamkan, masuk ke dalam tanah. Namun Yesus pada akhirnya akan bangkit sebagai yang sulung untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dalam kerajaan surga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kerap kita mengalami berbagai macam pengalaman jatuh, kegagalan dalam usaha, dalam studi, dalam pertemanan, juga dalam hubungan berkeluarga, atau mungkin banyak pengalaman jatuh lainnya. Setiap pengalaman jatuh adalah kesempatan pembelajaran untuk kita agar semakin lebih baik, lebih piawai lagi, sehingga kita tidak jatuh lagi. Janganlah katakan, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sebab bersama dengan Tuhan kita harus bangun, kembali bangkit, dan fighting. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.